Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusan-urusan kita. Tidak lupa saya aturkan terima kasih baik untuk saudara seuhuah dan teman-teman non-muslim yang telah komen dalam video saya. Nah, di part 3 ini saya akan menggabungkan beberapa video sekaligus yang merespon pembahasan saya ya mengenai fitnah atau tuduhan atas pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu an. Saya tanggapin satu-satu ya. Nah, bagaimana video mereka? Mari kita lihat bersama. Check it out. When we say to the Muslims that Muhammad, he married Aisha at the age of 6, the Muslims, they come to us and they say, well, you know what, Muhammad, no, this is a lie and this is a fake story. This is a fake story, is not a true. So if we go right now and see in the hadith, we will find those are the reports by Aisha that the Prophet, he did marry her at the age of 6 and he have full intercourse with her at the age of 9 according to her, which means from 6 to 9 he was playing with her, molesting her, but at the age of 9 he did rape her. And as you see, all those hadith are very authentic. Those are authentic books. Those are not rejected books. Yet the Muslims, in order to take the shame away from Muhammad, they try to say to us, oh, we don't accept them, they are false. So they made tons of articles trying to defend the honor of Muhammad and rejecting that there is no way we will accept such a thing, that our prophet is doing molestation to children, because this is very, very bad. And the Muslims, because they feel that this is bad, they understand this is bad, there is no way a prophet of God is going to have a sexual relationship or even to think about a child she is at the age of 6. In this video, we are going to look at how Muhammad disobeyed the Quran by engaging in sexual activity with his wives during their monthly period. But stay tuned to the end, because after that, we are going to see that Muhammad had sex with a prepubescent 9-year-old girl. So that passage of the Quran makes it very clear that Allah prohibited men from coming near their wives or other women during their monthly period. However, when we read the hadiths, we can see very clearly that Muhammad disobeyed this command. That during Aisha's monthly period, Muhammad would get into a bath with her and would make her put a dress on and would fondle her in the genital areas, in complete contradiction and complete disobedience to what God supposedly said in the Quran. Now, this is not an isolated report. But look at this hadith. It wasn't only with Aisha that he did this kind of thing, it was with his other wives as well. And apparently, nobody could control their sexual desires like Muhammad could. Now let's... And Muhammad knows about it. And yet, he still calls her to come back into the bed with him and lie under the sheets. Now let's read in between the lines here. It's pretty clear that it was the intention of Muhammad to have sex with her in the bed. 9-year-old girl. Let me read to you a number of hadiths to prove that she was prepubescent when Muhammad consummated the marriage when she was 9 years old. Now notice this first hadith. This is just before their marriage. The Prophet would come and visit Aisha, and she was playing with little dolls. And the reason why she was playing with little dolls is because she was prepubescent. Otherwise, playing with dolls was forbidden in Islam. Otherwise, the playing with dolls is prohibited in Islam and is still prohibited to this day. But not only that, Muhammad was 52 years old when he had sex with Aisha, the 9-year-old prepubescent little girl. Let's look.
Muhammad had a child bride named Aisha. He married her when she was 6 or 7 years old, but she came down with some sort of illness that caused her hair to fall out. After her hair grew back, Muhammad consummated the marriage. The Prophet of Islam climbed on top of his child bride when she was 9 years old. Sahih al-Bukhari, 5158. The Prophet wrote the marriage contract with Aisha while she was 6 years old and consummated his marriage with her while she was 9 years old, and she remained with him for 9 years, i.e. till his death. If you're a normally functioning man without serious mental health issues, you have to be wondering why any grown man would be attracted to a little girl more than to a grown woman. But Muhammad tries to explain it to us, and he tries to explain his preference by comparing Aisha to food that's better than other food. Sahih al-Bukhari, 3411. Allah's Messenger said, "Many amongst men reach the level of perfection, but none amongst the women reach this level except Asiya, Pharaoh's wife, and Mary, the daughter of Imran. And no doubt the superiority of Aisha to other women is like the superiority of al-farid, i.e. a meat and bread dish, to other meals." A young girl, according to Muhammad, is simply a better dish than a grown woman. Some profit you've got there, my Muslim friends. Dari perlakuan Nabi Muhammad itu melakukan perkawinan atau meniduri Aisyah itu sudah membuat saya itu trauma. Dari situ asal mula, karena saya dulu itu dimolesti sama Ustadz, dan dari situ saya itu tergugah, ini kayaknya nggak bener ini. Dari situ saya pelajari, kita nggak butuh apa kata orang, oh kamu harus gini, nggak, saya pelajari sendiri. Itu udah saatnya buat saya. Jadi itu yang kalian harus mengerti tentang saya gitu. Terserah kalian tuh mau terima mau enggak. Ya itulah saya, kalau ada keluarga saya juga menonton, itulah ceritanya apa adanya. Saya nggak tambah, nggak buat tuh apa. Pelanggaran terhadap fitrah atau kodrat hidup manusia. Pandangan seperti itu tentu saja tidak lepas dari teladan hidup nabinya, yaitu Muhammad. Setelah perkawinannya dengan Khadijah, Muhammad bagaikan kuda liar yang lepas kendali. Ia mengawini Aisyah yang baru berusia 6 tahun dan menidurinya saat Aisyah berusia 9 tahun. Itu terjadi saat Muhammad sudah berusia lebih dari setengah abad dan lebih pantas menjadi kakeknya ketimbang suaminya. Setelah melihat secuil video-video para pemfitnah Rasulullah ini, sebelumnya mari kita menarik nafas panjang dan bersalawat dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sini saya runut saja untuk menjawab seluruhnya. Nah, yang pertama, dalam sebuah hadis dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Harits bin Khazraj. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiku. Ketika itu aku duduk di ayunan bersama anak-anak sebayaku. Lalu ibuku memanggilku. Aku pun mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang beliau inginkan. Beliau menggandengku lalu berhenti di depan pintu rumah. Aku pun menarik nafas panjang untuk menenangkan diriku. Kemudian ibuku mengambil air dan beliau mengusap wajah dan kepalaku. Lalu ibuku mengajakku masuk ke rumah itu. Ternyata di dalamnya ada beberapa wanita Ansar. Mereka pun mendoakan kebaikan dan keberkahan. Lalu ibuku menyerahkan aku ke para wanita itu dan mereka mendandaniku. Tidak kusangka ternyata datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu duha. Ibuku menyerahkan aku ke beliau dan ketika itu usiaku 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim lainnya. Di dalam hadis tersebut menceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu an dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 6 tahun. Setelah melakukan akad, apakah Rasulullah langsung menggauli Aisyah? Tentu tidak, karena masa baliknya belum sampai. Dan ketika sampai masa baliknya, yakni saat Aisyah berumur 9 tahun, barulah ibunya menyerahkannya kepada Rasulullah. Artinya, sebelum masa baliknya tiba, Aisyah tetap tinggal bersama dengan orang tuanya. Nah, apa yang salah dengan hadis ini?
Coba buka kacamata kalian, jangan berpura-pura menutup mata bahwa Maryam yang berusia 12-14 tahun dinikahi oleh Yusuf yang berusia 90 tahun. Saya menantang kalian yang mempermasalahkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah dengan satu pertanyaan. Coba tunjukkan pada saya batas usia yang menunjukkan usia berapa dalam angka ya, wanita yang boleh dinikahi dalam Alkitab. Jika kalian tidak menemukan, maka berhentilah menggonggong. Saya ulang, coba tunjukkan pada saya batas usia yang menunjukkan usia berapa dalam angka wanita yang boleh dinikahi dalam Alkitab. Kedua, klaim bahwa Rasulullah melanggar Al-Quran karena menyetubuhi Aisyah atau istri-istrinya di saat menstruasi. Nah, ini ada di Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sedangkan hadis yang dimaksud adalah Nabi SAW apabila hendak menggauli salah seorang istri dari istri-istrinya, ia menyuruhnya agar memakai kain sementara ia sedang haid. Ini ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula dengan pendapat kebanyakan para ulama yang membolehkan suami menggauli istrinya yang sedang haid selain pada kemaluannya. Saya ulang, selain pada kemaluannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, perbuatlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat dari salah seorang istri Rasulullah SAW disebutkan adalah Rasulullah ketika beliau menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka ia mengenakan padanya kain penutup pada kemaluannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Aisyah diriwayatkan ia berkata, jika salah seorang dari kami atau istri-istri Rasulullah SAW haid, lalu Rasulullah mau menggaulinya, beliau memerintahkan supaya menutup bagian keluarnya haid, kemudian beliau menggaulinya. Aisyah berkata lagi, siapakah di antara kamu yang mampu menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah SAW menguasai nafsunya? Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, pertanyaannya, dari sudut mananya Rasulullah melanggar Al-Quran? Apakah yang diceritakan dalam berbagai hadis Rasulullah mandi bersama Aisyah saat menstruasi adalah salah? Rasulullah menyuruh Aisyah menggunakan ikar atau kain penutup kemudian mandi bersama. Apakah yang ada dalam pikiran Anda mengarahkan kalau mandi bersama saat itu artinya mereka melakukan hubungan seksual? Apakah mencumbui Anda selalu mengartikannya dengan berhubungan badan? Memasukkan kelamin seperti yang dikatakan si Christian Prince? Apakah ketika istri menstruasi tidak boleh tidur dalam satu selimut bersama suaminya? Lantas, dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa saat Rasulullah mengetahui Aisyah mengalami menstruasi dan menyuruhnya memakai ikar dan kemudian tidur dalam satu selimut, mereka melakukan hubungan seksual? Ini klaimmu mungut dari mana, bro? Letak salahnya di mana? Kecuali otak Anda menuntun Anda ke hal yang menjijikkan alias disgusting. Saya akan memberi sebuah analogi sederhana biar Anda mudah menangkapnya. Tetapi maaf sebelumnya jika analogi agak ke privasi suami istri ya. Analoginya begini, ketika istri Anda sedang haid, di mana kita ketahui bahwa masa menstruasi yang dilewati seorang wanita, ini saya ambil standar lah ya, yakni 6-7 hari. Ketika masa menstruasi itu, suami Anda ingin, dalam tanda kutip, apa yang akan dilakukan seorang istri? Jelas, istri tetap membantunya melepas hasrat suaminya tanpa bersetubuh. Itu hanya ilustrasi. Nah, bagaimana dengan Rasulullah SAW?
Aisyah menjawab itu, bahwa siapakah di antara kamu yang mampu menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah menguasai nafsunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bandingkan dengan perlakuan kepada wanita haid yang terdapat pada Imamat 15 ayat 19-30 yang berbunyi, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 20, segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 22, setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 23, juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 24, jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Ayat 25, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Ayat 26, setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Ayat 27, setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 28, tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Ayat 29, pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Ayat 30, imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Lebih toleran mana perlakuan wanita atau istri yang sedang haid dalam imamat tersebut dengan perlakuan di dalam ajaran Islam? Di dalam imamat dijelaskan bahwa wanita yang sedang haid sangat-sangat najis, bahkan tidak boleh didekati, serta jika terkena pakaian dari wanita yang sedang haid maka wajib mensucikan dirinya. Tidurnya pun harus pisah, seakan-akan wanita yang sedang haid dipandang layaknya orang yang terkena wabah penyakit menular. Apa sanggup wanita Kristen melakukan hal tersebut? Saya rasa tidak ada yang mengamalkannya dan berani melakukannya. Dan lagi-lagi ayat tersebut hanya sebagai pajangan alias imani saja. Oke, lanjut lagi. Masalah boneka, saya kira hal ini sangat mudah dijawab dengan akal sehat dan sarapan yang tertib. Nah, coba simak penggalan riwayat ini. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk atau Khaybar. Di depan pintu rumah terdapat tirai, lalu angin berhembus menyingkap boneka-boneka Aisyah yang ada di ujung tirai. Beliau bertanya, "Apa ini Aisyah?" "Boneka-bonekaku." Di antara boneka-boneka itu, beliau melihat kuda memiliki 2 sayap dari kertas. Beliau kemudian bertanya, "Yang aku lihat di tengah-tengahnya ini apa?" "Ini apanya?" tanya beliau lagi. "2 sayap," ujar Aisyah. "Kuda punya 2 sayap?" tanya beliau.
"Apa kau tidak mendengar kalau Sulaiman punya kuda bersayap?" seru Aisyah. Rasulullah pun tertawa hingga gigi-gigi gerahamnya beliau nampak. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, clue dalam kisah tersebut adalah Rasulullah tidak mengetahui apa bentuk mainan Aisyah atau sekedar benda atau lukisan dari imajinasi anak-anak yang tidak terbebani masalah fikih. Maksud boneka yang dilarang dalam Islam adalah yang berbentuk sempurna seperti makhluk bernyawa, bukan surrealis. Atau coba pelajari pada Majmu' Fatwa Warasail Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 277 sampai 278 dan masih banyak lagi. Dan ini justru mematahkan pendapat bahwa agama Islam mengajarkan kekakuan dalam pengajarannya dan beban hukum atau rukso. Seiring dengan berjalannya waktu, di saat Aisyah sudah mencapai titik kemampuan, maka beban fikih menjadi bagian dari dirinya. Oke, lanjut lagi. Berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari saudari Eza, di mana dia katakan bahwa pernikahan di bawah umur di zaman Nabi adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, dia merasa hal itu masuk akal. Mari kita melihat dari sisi moral. Menurut manusia di zaman sekarang, menikahi anak di bawah umur adalah suatu kejahatan. Dan menurut Nabi pada zamannya, menikahi anak di bawah umur bukanlah suatu kejahatan. Menurut saudara-saudara Muslim, itu adalah hal yang wajar di zaman itu. Pertanyaan bagi kita adalah, bukankah Nabi adalah seseorang yang memiliki standar kebenaran yang tinggi? Masakan orang-orang di zaman sekarang nilai moralnya lebih tinggi dibanding dengan di zaman Nabi? Karena di zaman Nabi, menikahi anak di bawah umur adalah suatu yang wajar. Sementara di zaman kita, menikahi anak di bawah umur adalah suatu tindakan kriminal. Jika Nabi berasal dari Tuhan, tentunya kebenarannya itu pun tidak bisa lekang oleh waktu. Dari sini kita melihat bahwa alasan ini juga tidak masuk akal. Seharusnya, jika Muhammad adalah seorang nabi yang benar, dia harus melarang praktek hidup seperti itu di zamannya. Berbicara soal moralitas, moral seperti apa yang Anda tawarkan dalam hal kewajaran di zaman dahulu dengan pandangan Anda sekarang di zaman modern saat ini? Moralitas seperti apa? Kapan? Di mana? Mengapa? Siapa? Dan bagaimana? Saya katakan kepada Anda bahwa nilai moralitas itu relatif. Ketika kita berbicara moralitas yang tidak memiliki pengatur atau pengikat, maka nilainya relatif, dan yang mengetahui moralitas paling ideal hanya Tuhan, dan melalui agamalah sebagai pengikat atau pengatur moralitas sebagai panduannya. Saya sudah katakan bahwa tolak ukur kita di zaman sekarang tidak bisa dikompar dengan tolak ukur zaman dulu. Apa yang saya maksudkan bahwa moralitas itu relatif? Begini memahaminya. Moralitas di negara barat tidak sama dengan di Indonesia, di mana di negara barat itu adalah suatu hal kewajaran, tetapi belum tentu di Indonesia sebagai sesuatu moral yang wajar. Saya persempit lagi. Di daerah Papua memiliki budaya atau tradisi dengan pakaian yang masih terbuka, dan itu wajar bagi mereka. Apakah Anda mau protes moralitas mereka dalam hal berpakaian dengan cara berpakaian orang yang ada di daerah Anda dan mengatakan bahwa budaya atau tradisi orang Papua sebagai amoral? Saya persempit lagi dalam konteks waktu atau zaman. Di zaman dahulu, perempuan Jawa hanya memakai kemben, dan itu hal yang lumrah. Bahkan ketika ditelusuri sejarahnya, dahulu mereka bertelanjang dada.
Bahkan di Bali pada zaman dahulu sudah merupakan hal yang lumrah pada perempuan tidak memakai penutup dada. Apa Anda mau menuntut itu juga dan mengatakan sebagai bentuk amoral? Saya kotakan lagi pada lokasi. Di kolam renang rata-rata memakai pakaian renang yang dimana kita ketahui bahwa pakaian renang begitu minim dan terbuka. Moralitas apa yang Anda tawarkan dengan kondisi seperti itu dengan mengcompare kondisi normal saat tidak berada di kolam renang? Itulah yang saya maksud ketika moralitas bernilai relatif. Lantas, maksud saya apa yang dimaksud sebagai Tuhan paling tahu moralitas yang paling ideal bagi manusia dan melalui agama sebagai pengikat atau pengatur moralitas? Nah, di zaman Nabi Adam alaihissalam, menikahkan sesama saudara kandung adalah hal yang dilakukan karena saat itu belum ada aturan agama yang mengatur serta belum adanya manusia lain selain anak Adam itu sendiri. Apakah Anda juga mau mempermasalahkan moralitas di zaman Adam tersebut dan mengcompare dengan tolak ukur moralitas zaman now? Tentu tidak kan? Oke, maju lagi. Di zaman Nabi Sulaiman belum ada batasan dalam menikahi jumlah wanita. Dia memiliki 1000 istri dan di zaman itu memiliki istri banyak adalah suatu kewajaran. Sampai Allah menurunkan ayat dalam batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi, yakni maksimal 4, dan ini hanya terdapat dalam Islam. Coba cari di Bible batasan ini secara eksplisit, kalian tidak akan menemukannya. Nah, standar moralitas apa yang kamu pakai untuk menyalahkan Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah di usia dini, di mana saat itu adalah hal yang wajar? Bahkan sampai Anda salto kiri kanan, Alkitab tidak ada menyebutkan standar usia dalam angka untuk batas minimal wanita yang boleh dinikahi. Jadi, moralitas yang Anda bicarakan itu yang bagaimana? Karena Muhammad adalah nabi. Salomon, Daud, Musa, Abraham, Yakub juga nabi kok. Saya kasih analogi sederhana lagi. Ketika kamu ngumpul bareng teman-temanmu, kamu memperlihatkan foto ayahmu yang menggunakan style celana cut bright atau semacamnya kepada teman-temanmu. Lalu temanmu mengejek ayahmu dan mengatakan kalau ayahmu kampungan, deso dengan stylenya di foto. Kamu jawab bahwa style ayah saya saat di zaman itu adalah yang paling keren. Bedalah dengan gaya kita-kita sekarang. Tapi teman-temanmu malah tetap membuli foto ayahmu dan tidak menerima alasan apapun. Ndeso ya ndeso. Jika seperti itu, apa yang ada di otakmu? Jadi kesimpulannya, jika ingin mengklaim atau mengkritisi sesuatu, hendaklah bijak dan jangan hanya melihat satu sisi saja, tapi sisi yang lebih buruk lupa untuk kamu kritisi. Dan ternyata Anda pun tidak memiliki bukti pendukung untuk kritikanmu itu, alias ajaranmu tidak ada kepastian juga atas klaimmu itu. Sekali lagi, saya menantang orang-orang yang mempermasalahkan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dengan satu pertanyaan. Tunjukkan dalam Alkitabmu dengan angka yang jelas batas umur wanita yang boleh dinikahi. Jika tidak ada, maka berhentilah untuk menggonggong. Nasihat kali ini, ketika rasa benci menguasai dirimu, disitulah kebodohan akan istiqomah. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.